Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang telah memberikan kita begitu banyak kenikmatan sehingga kita masih dapat berkumpul dalam melaksanakan acara sosialisasi dosen SIP Madani Yogyakarta tahun akademik 2023-2024. Salawat serta salam marilah kita panjatkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Izinkan saya membacakan acara pada hari ini, yaitu yang pertama doa, yang kedua sambutan Ketua Yayasan An-Nurros Al-Islami Yogyakarta Ustaz Sainuddin Abdullah MPDI atau yang mewakili. Yang ketiga sambutan Ketua Stigma Yogyakarta Ustaz Amin Mustafa SUD NH. Acara yang keempat yaitu sambutan Wakil Ketua Satu Stigma Yogyakarta Ustaz Aziz Haironi MPDI. Yang kelima sambutan Ketua Prodi PAI Ustazah Fiada Robbaniyah MPDI atau yang mewakili. Yang keenam sambutan Ketua Prodi PPA atau Ustaz Ibnu Fitrianto MPD. Yang ketujuh sosialisasi semester genap dan evaluasi KPM semester ganjil tahun akademik 2023-2024. Yang kedelapan diskusi dan tanya jawab. Yang kesembilan penutup. Langsung saja marilah kita awali acara ini dengan membaca doa dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan Ketua Yayasan An-Nurros. Acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Abang Satrianto. Kepada Abang Sakti. Kepada Abang Sakti dipersilakan dengan doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Sakti. Kita memasuki acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Yayasan An-Nurros Al-Islami Yogyakarta yang akan dibawakan oleh Al-Ustaz Dakwan. Kepada Al-Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketuanya macam dua dulu. Nah, mana ini waktu yang terhormati ketua materi dan bersama Bapak Tony ketua dan Ibnu dan ketua Tony Syahdi dan para saudara sekalian yang dimuliakan Allah Taala. Alhamdulillah kita hari ini kita kumpul untuk koordinasi kaitannya dengan perkuliahan semester 6. Jadi Bapak sekalian, bahwasanya harapan dari yayasan Fitma ini pertama aplikasinya naik juga, bagi kita baik sekali. Yang kedua adalah bisa berubah menjadi siklus, sehingga kita bisa menambah beberapa prodi di luar tarbiyah. Ini bagaimana caranya? Tentunya teman-teman yang ada di Tata Akademi Fitma ini mempersiapkan hal salah satunya. Nah, kami dari yayasan bisa mensupport apa yang bisa dibantu oleh ini. Jadi 2 poin itu yang kita harapkan. Silakan ditarget kapan untuk bisa aplikasi baik sekali dan berubah menjadi institut. Insya Allah dari perkembangan yang ada sangat menggembirakan, akan jumlah dari sisi dosen maupun produktivitasnya, kita dari sisi jumlah mahasiswanya. Carakan ke depan Fitma ini dan satu bagian itu menjadi salah satu lembaga yang diperhitungkan untuk tingkat Jakarta dulu. Dengan Jakarta sudah bisa bersaing atau jangan pernah Jakarta sulit. Demikian harapan dari yayasan, mudah-mudahan akan kita bareng-bareng berangkat dan mengangkat yayasan. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz Tawan. Semoga dengan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu sambutan Ketua Stigma Yogyakarta yang akan dibawakan Al-Ustaz Amrin Mustafa SUD SH. Kepada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri din wassalatu wassalamu 'ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sara 'ala nahjihi wa istana bi sunnatihi ila yaumil din wa ba'd. Yang kami hormati Ustaz Darwan Subhanahu Ta'ala selaku pembina dan ketua Yayasan Majelis Ulama. Yang kami hormati para ketua, wakil ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Madani, juga para kaprodi yang selalu semangat untuk membesarkan stigma
Pertama saya ucapkan jazakumullah khairan, ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian, para dosen dan pengurus sekolah tinggi Ustadz Madani, di mana pada kesempatan hari ini alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita walaupun mungkin belum datang semua ya. Para rekan-rekan sekalian, dosen Ustadz Madani yang masuklah hari ini kita pada persiapan untuk pengajaran di tahun ataupun di semester genap tahun 2024 pengajaran 2023-2024. Sebagaimana kita ketahui sebagai tugas dosen itu tidak lepas dari tridharma perguruan tinggi, dan kita akan mempersiapkan salah satunya adalah pengajaran. Berarti ini adalah satu kegiatan sepertiga daripada kegiatan yang lain. Kita masih mempunyai PR untuk karya ilmiah atau penulisan, kemudian pengabdian kepada masyarakat yang itu harus dijalankan setiap semesternya. Para dosen, rekan-rekan sekalian, merasa tidak rahmani wa rahmatullah. Menormatifkan perguruan tinggi itu adalah target minimal yang harus kita jalankan. Bagaimana normalnya perguruan tinggi? Normalnya perguruan tinggi, ya, ini harus menjadi paradigma kita dalam menjalankan aktivitas kita di sini. Kalau bisa saya nilai, mungkin bisa membawa satu pertanyaan, apakah perguruan tinggi kita sudah normal? Jadi jawabnya ada pada diri kita sendiri. Normalnya perguruan tinggi itu mencakup semua kenormalan aktivitas yang ada dan program kerja yang ada. Kalau kita seorang dosen, ya marilah kita menormalkan diri kita adalah seorang dosen yang ingin memajukan perguruan tinggi. Normalnya seperti apa? Normal dulu ya, belum sampai unggul. Kalau kita melihat penilaian akreditasi kan yang lama itu sudah baik sekali, ada unggul. Ini mohon semuanya diperhatikan oleh para dosen sekalian. Bagaimana kita menjalankan perguruan tinggi tadi sudah disinggung oleh pembina kita yang diwakili oleh Ustaz Afwan Hidayatullah Ta'ala tentang pengembangan. Hanya saya sampaikan minimal normalnya dulu. Bagaimana kita akan terbang dan kita belum bisa berjalan. Bagaimana kita ancang-ancang mau terbang, kita belum bisa berlari. Kita ini bukan belalang, bisa langsung loncat. Tapi ada tahapan. Target, sebagaimana yang saya sampaikan, kita punya target yang diamanai oleh yayasan. Yang terakhir, yang terupdate adalah kita berkembang menuju institut dengan tahapan-tahapan yang ada. Walaupun dulu ada perencanaan merger antara perguruan tinggi Stigma dengan perguruan tinggi Stikes, tapi dengan berbagai perjalanan di pengembangan kita diamanahkan yang terakhir ini untuk mengembang secara mandiri, meningkatkan perguruan tinggi kita menjadi institut di tahun 2026 maksimal. Para saudara sekalian, sering saya rapatkan dan saya bicarakan dengan forum ketua. Tadi juga terus kami rapat. Kita terus belajar dan terus mendedikasikan diri untuk menuju ke sana. Maka dari itu
mohon diperhatikan semua. Kenapa saya awali dengan bagaimana kita menormatifkan beraktivitas dan kinerja kita. Kita kemarin telah sepakat dengan semua tim di kantor, target bulan Agustus kita submit reakreditasi menuju baik sekali minimal. Kenapa saya katakan seperti itu? Perlu diketahui, masa terakhir akreditasi untuk PAI itu pada tahun 2025, akhir 2024, 2025 harus sudah mengajukan lagi. Adapun PPA, tahun masa akhirnya adalah di akhir 2025 atau masuk pada tahun 2026. Artinya 2026 kalau kita belum mengajukan reakreditasi PPA, belum mempunyai atau dianggap tidak mempunyai izin operasional. Perlu diketahui ketegasan daripada Departemen Pendidikan. Kemarin ada informasi, khususnya informasi saya terima dari grup Facebook yang sering mengadakan pelatihan untuk LPM ataupun pelatihan-pelatihan operasional perguruan tinggi. Ini informasi saja, tapi khusus bagi perguruan tinggi yang belum terakreditasi. Informasinya, apabila perguruan tinggi yang belum terakreditasi sampai bulan Agustus itu tidak melaksanakan akreditasi, maka izin operasional akan dicabut. Ini pengetahuan dari Departemen Pendidikan. Ya, alhamdulillah kita sudah akreditasi baik, tapi dengan adanya informasi ini menjadi motivasi kita. Artinya dari bagian Dirjen Perguruan Tinggi maupun Kemendikbud ini masalah standarisasi perguruan tinggi tidak main-main. Standarisasi perguruan tinggi tidak main-main. Artinya apa? Dalam hal ini kita perlu ketahui bersama bahwasanya Mas Menteri Nadiem Makarim belum lama ini telah melaksanakan kebijakan penilaian akreditasi yang berbeda dengan yang lama. Yang ini akan diberlakukan mulai tahun 2025 dengan tahapan penilaian perguruan tinggi diawali dengan tidak terakreditasi, yang kedua terakreditasi, yang ketiga adalah unggul. Bedanya dengan yang lama, kalau yang lama itu terakreditasi baik sekali dan unggul. Sekarang mulai tahun 2005 itu tidak ada akreditasi baik sekali. Bagaimana dengan perguruan tinggi kita yang sudah terakreditasi? Maka kebijakan dari pemerintah, kita masih mempunyai kesempatan untuk menggapai akreditasi baik sekali karena mengikuti peraturan lama dengan batas akhir tahun 2025. Artinya apa, teman-teman sekalian? Kalau kita mengikuti normatif kita, masa akreditasi yang harus kita, masa expirednya yang 2025 di khususnya prodi PAI dan PP1 2026, itu kita akan mengalami satu tantangan yang besar dan dua pilihan. Pilihannya apa? Kita stagnan masih dalam status terakreditasi yang dulunya baik berubah menjadi cuma terakreditasi, atau kita spekulasi kita tersikat unggul. Itu tantangan ketika kita menunda akreditasi. Maka dari itu kemarin Ustaz Eko sudah bertukar informasi, ada pelatihan SPMI di UIN dengan berbagai asesor di seluruh nasional. Sarannya kita harus akreditasi tahun ini. Kalau tidak, kalau kita akreditasi tahun depan, berarti kita capaiannya lebih berat kalau ingin berkembang menjadi institut. Karena syaratnya harus akreditasi unggul. Kenapa unggul? Karena tidak ada baik sekali. Adapun untuk sekarang masih ada kesempatan. Interval kita di bulan Februari sampai Desember, kita harus berdedikasi bisa mendatangkan asesor dan sudah mendapatkan penilaian baik sekali sehingga bisa digunakan untuk pengembangan di masa depan.
Itu tantangan kita. Makanya kenapa saya ambil kebijakan kita reakreditasi prodi harus tahun ini, karena itu kita mending kerja cepat, ngebut tapi agak sedikit rasional untuk dicapai daripada kita lambat-lambat tapi kita malah cuman hanya mimpi saja. Bisa mungkin, cuman kan berat gitu ya. Jadi kesempatannya sekarang. Kalau dikatakan kedua-duanya berat. Berat yang pertama harus cepat, berat yang kedua mengikuti peraturan baru dari kementerian. Itu yang saya sampaikan. Maka dari itu kemarin di rapat persiapan yang pertama kali untuk akreditasi kita targetkan sampai kurang bulan Agustus. Oke, kita persiapkan dari bulan kemarin. Kita rencanakan masing-masing keprodian menyiapkan semuanya untuk persiapan sampai kurang, yang mana biasanya interval sampai kurang sampai asesmen lapangan itu antara 1 bulan atau 1,5 bulan. Namun pagi tadi kita juga sampaikan saran dari beberapa tim asesor yang mengadakan pelatihan SPFI menghadapi masa peralihan peraturan menteri tentang status akreditasi itu di akhir ini semua perguruan tinggi pun berlomba-lomba untuk akreditasi sekarang karena agar bisa menuai kesempatan dengan peraturan yang lama. Dikhawatirkan analisa para asesor yang ada di sana kita akan mengantri cukup banyak ya di Landik karena kita mau ke Landik nanti akreditasinya. Khawatirnya kita akan terlewat di tahun 2024 ini. Maka dari itu saran dari beliau di bulan kita majukan di bulan Juni kita harus, atau kalau bisa sebelum Juni kita harus beralih spekulasi sampai orang agar kita bisa mengejar interval Juli sampai Desember. Kita harapkan penilaian akreditasi tersebut sudah terbit. Status minimal yang kita capai adalah baik sekali, sehingga dengan modal ini kita bisa menambah prodi dan bisa mengembangkan perguruan tinggi kita. Seperti itu. Ya, ini wacana yang harus kita rasa paradigmanya dengan betul untuk kekompakan kerja ke depan. Artinya apa? Kita sekarang sudah hampir masuk bulan Februari, Maret, April, Mei, kita harus sampai kurang. Maka dari itu kemarin ketika kita target di bulan Agustus belum susun tim akreditasi, saya instruksikan kepada teman-teman mulai sekarang susun tim akreditasi biar lebih cepat, ya, biar nanti bisa terkejar bulan awal Juni kita bisa submit orang untuk mencapai nilai akreditasi baik sekali. Alhamdulillah kita dapat motivasi dari teman-teman, dari senior, ketua yang lama juga insya Allah untuk akreditasi baik sekali. Karena dulu kendala besarnya dari lulusan, kemudian penelitian dan lain sebagainya. Insya Allah kita sudah mulai berkembang. Dosen-dosen yang aktif sudah mulai aktif, kita identikan, dan saya mulai bergerak untuk menstatuskan ataupun menjelaskan dosen yang masih mangkrak, biar rasio dosen kita dan mahasiswa kita itu bisa tercapai, kemudian dan lain sebagainya, banyak hal yang harus kita capai. Artinya apa teman-teman sekalian? Ini tidak bisa dikerjakan oleh tim dari internal pengurus perguruan tinggi, tapi perlu motivasi, perlu dukungan dan dorongan dan partisipasi semua dosen. Contoh kecil saja, keprodian sampai saat ini baik PAI maupun PPH menyelesaikan RPS juga belum selesai. Itu dokumen penting. Mungkin di PPH kemarin juga ada agenda revisi kurikulum atau tindak lanjutnya seperti apa, nanti kita lihat. Ini kan perlu diperhatikan oleh semua. Kita semuanya tahu bahwasanya para dosen itu sibuk semua ya dengan tuntutan metodologi belajar yang zaman sekarang itu, mau tidak mau kita harus mengerahkan energi kita. Namun itu juga penting karena pengembangan perguruan tinggi kita itu adalah PR kita untuk kemajuan kita bersama. Maka dari itu sekali lagi saya pesan kepada para dosen sekalian, kita nanti dalam mengerjakan hal ini di waktu-waktu yang sama ini ada dua tim, satu tim akreditasi, yang kedua adalah tim untuk ini pasukannya Pak Jumadi, yaitu apa? Untuk wisuda.
di tanggal 26 bulan apa mesti ingat kita berarti bulan Juni. Sama-sama Juni Pak Junaidi. Siap tugas. Namun saya pesan kalau tenaga kita terbatas dan aktivitas kita banyak, jangan lupa libatkan para mahasiswa untuk aktivitas ini. Insya Allah mahasiswa yang pintar-pintar dan potensi itu bisa diperbantukan dalam pengerjaan. Tapi yang memotoriknya adalah tetap kita, ya, karena kita masih perlu belajar. Kita harus meningkat kompetensi kita, pemahaman kita dalam perguruan tinggi, bukan hanya sekedar tekun oleh pulang atau kerjaan pokok. Banyak sekali kerjaan kita. Ya, kadang saking banyaknya kita kalau tidak disusun dengan rapi, kita akan bingung mulai dari mana. Demikian, mudah-mudahan mohon doanya semuanya untuk pengembangan ini bisa tercapai, dan harapan kita sebanyak-banyak mungkin prodi yang kita punya untuk lebih memajukan perguruan tinggi kita dan memperbanyak masyarakat kita yang mengambil manfaat, khususnya manfaat ilmu, manfaat dakwah, dan manfaat pengembangan kemajuan Islam yang berafiliasikan pemahaman salaf ahlus sunnah wal jamaah. Kemudian yang selanjutnya sedikit saya ingatkan juga untuk keaktifan para stakeholder yang ada di Stigma. Kita sudah punya peraturan, ya, jangan kendor-kendor, manfaatkan waktu, ya, yang sebaiknya. Kemarin saya dapat satu pelajaran yang baik dari Bapak Prof. Muhammad Ali, Direktur Pendis Kemenak Jakarta. Kita tidak perlu manajemen waktu, karena waktu itu ya 24 jam. Tapi yang harus kita manajemen adalah aktivitas kita. Bagaimana kita bisa mengatur aktivitas kita sesuai waktu yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita untuk mencapai target-target kerjaan kita. Demikian yang dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih sekali lagi. Mohon semuanya semangat, ya. Kita banyak kerjaan, banyak gawean yang harus kita kejar di semester ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi. Oh iya, satu lagi informasi saya sampaikan juga, menguatkan. Alhamdulillah di bagian humas dan kerjasama saya telah angkat beliau guru kita Dr. Ustadz Agustiar. Insya Allah kita berbantukan di kerjasama dan humas untuk meningkatkan kerjasama kita di perguruan tinggi ini. Dan insya Allah beliau sudah bergerak, karena target untuk akreditasi baik sekali, minimal kita harus mempunyai 3 kerjasama dengan lembaga internasional, minimal 3, dan sekaligus untuk melaksanakan MOA dari MOU yang sudah kita tanamkan semenjak di awal semester. Mudah-mudahan beliau diberi kemudahan. Sampai saat ini beliau masih sendiri, laptop sendiri, asisten nggak ada, dan alhamdulillah terus bergerak. Mudah-mudahan semuanya menjadi amal pahala kita. Semangat, saling bersinergi untuk memajukan Stigma. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu jelas dan menambah wawasan apa yang telah disampaikan Al-Ustaz Amrin Mustafa SOD MH. Kepada Al-Ustaz saya ucapkan terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan di acara selanjutnya, yaitu sambutan Ketua Prodi PAI Al-Ustazah Kiada Rabbaniyah MPDI atau yang mewakili. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, wa man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Jazakumullahu khairan kepada seluruh asatidzah yang hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah, kemarin kita sudah melewati semester ganjil. Ada beberapa catatan untuk kita bersama, terutama untuk PAI. Saya diamanati di sini selaku Prodi ada beberapa evaluasi maupun
saran untuk kita bersama. Pertama, untuk prodi PAI di kami ini ada yang terdaftar di BIPTI ada sekitar 300-an ya yang terdaftar di PPD BIPTI seperti itu. Kemudian untuk dosen yang terdaftar di NIDN itu ada sekitar 9, yang aktif itu 8. Jadi 9 ini masuk ke Pak Jumadi juga. Jadi Pak Jumadi belum masuk ke udah NIDN tapi belum masuk terdaftar di BIPTI. Alhamdulillah untuk semester ganjil ini di kami untuk PAI ini ada 4 kelas, itu ada kelas reguler baik putra putri itu ada di Jamil Rahman, dan kita terus memantau teman-teman yang ada di Jamil Rahman. Ada beberapa kendala, kita terus berkoordinasi. Salah satunya kita ada pergantian pengurus, asrama dan lain sebagainya. Alhamdulillah bisa terselesaikan baik yang di Ikhwan maupun yang di Akhwat. Kemudian untuk yang di sini ada kelas unggulan baik di Ikhwan dan Akhwat. Kemarin juga ada beberapa catatan dari beberapa dosen. Salah satunya untuk kelas semester 1 ini mungkin karena kita rata-rata itu mahasiswa maupun mahasiswi itu dari pesantren, jadi ada beberapa catatan terkait mahasiswa. Salah satunya adalah terkait literasi digital maupun gaya belajar, cara belajarnya yang harus menyesuaikan. Salah satunya mahasiswa atau mahasiswi susah mencari data. Jadi sudah dikasih HP, sudah dikasih wifi, DKK, tapi masih belum mampu. Kemudian untuk kelas-kelas masyayikh kemarin kita juga ada sempat beberapa kendala, alhamdulillah bisa terselesaikan. Kemudian untuk kelas semester 5 kemarin di Ikhwan maupun di Akhwat ada beberapa kendala, karena kemarin yang semester 5 ini ada beberapa trending top yang jadi highlight. Salah satunya karena masih menggunakan kurikulum lama, yaitu pesan mata kuliahnya gendut sekali, jadi perkuliahan sampai jam 5 sore. Ada beberapa kendala terkait mengapa alhamdulillah bisa terselesaikan. Kemudian untuk semester 7 itu teman-teman yang sedang kemarin PTL KKN dan Sempro, alhamdulillah untuk di pekan ini tersisa 16 ya, putra 11 dan yang putri 6. Yang belum sempro dari seluruh baik kelas weekend, kelas unggulan untuk yang ini, kelas weekend dan kelas unggulan itu tersisa 16 mahasiswa dan mahasiswi untuk semester 7. Di semester 7 kemarin juga sempat ada kendala terkait magang, bukan PPL ya, PPL yang ada di sekolah-sekolah yang di Jamil Rahman. Kemarin ada sempat berjalan dan kita hampir menarik seluruh teman-teman yang mahasiswa untuk kembali karena ada konflik yang lumayan ya menyita. Kemarin hampir kita tarik, tapi alhamdulillah tidak jadi dan selesai pada waktunya. Untuk tahun ini, untuk semester ini sudah free alhamdulillah, dan sekarang diambil alih untuk kegiatan-kegiatan diambil alih oleh yayasan yang di bawah LPPT untuk semester 7. Kemudian kita menginfokan untuk prodi PA ini dari misi kemarin juga sudah ada pergantian, karena ada pergantian visi misi dari stigma sendiri.
Kemudian nanti akan kita infokan di grup mungkin visi misi PAI yang terbaru yang akan diupload untuk tahun akreditasi yang terbaru. Oke. Kita infokan untuk kurikulum PAI ini. Kita lebih memfokuskan untuk kurikulum yang terbaru adalah kita memfokuskan lebih ke pendalaman materi mata pelajaran PAI. Jadi tahfidz, jadi yang menjadi mata kuliah yang terbanyak juga menjadi kendala di PAI terkait dosen yang ada ya. Untuk tahfidz itu ada di semester 1 sampai semester 6. Nah, di kami ini yang mampu untuk mengajar tahfidz ini masih minim. Jadi ini nanti kita akan cari solusi. Kemudian untuk mata pelajaran akidah itu juga menjadi mata kuliah fakultas ya, maksudnya stigma ini ada di semester 1 sampai semester 6 akidah dan manhaj. Kemudian fikih juga, jadi kita akidah, pendalaman akidah, kemudian fikih ini semua fikih ya, jadi tapi secara fikih ibadah dan lain sebagainya. Kemudian yang semester 1 dan semester 2 itu lebih penekanan kepada bahasa Arab dan bahasa Inggris. Kemudian semester 3 sampai semester 4 itu lebih ke pendalaman materi PAI. Kemudian semester 5 sampai semester 6 itu materi-materi penelitian, metodologi dan penulisan buku ajar. Kemudian alhamdulillah pada tahun ini kita mempunyai 8 dosen yang alhamdulillah ini sudah mulai bergerilya untuk melakukan PKM maupun penelitian. Itu dengan berbagai cara kita melakukan mendorong dan mewajibkan. Harapannya karena ini kalau yang dilampirkan sekarang sudah berbasis, jadi kalau kita ada 9 kriteria, setiap kriteria ini harus mengeluarkan luaran. Misalnya perkuliahan, kita mengajar misalnya pelajaran tahfidz. Di dalam LPS itu, misalnya kita misalnya bukan tahfidz, susah ya. Misalnya mata kuliah saya misalnya manajemen pendidikan Islam. LPS itu harus terintegrasi dengan penelitian. Jadi kita bisa berkolaborasi melakukan penelitian dengan mahasiswa. Jadi kami mohon kepada seluruh dosen-dosen ini, setiap mata kuliah yang kita lakukan itu terintegrasi dengan penelitian dan PKM. Alhamdulillah di yayasan kan sudah ada LPPT, itu silakan nanti bisa berkolaborasi dengan LPPT mungkin, karena di Mahalah sendiri itu sangat-sangat membutuhkan pendampingan terkait metode-metode penelitian, metode mengajar. Jadi mungkin nanti kita juga bisa bekerja sama dengan LPPT untuk terkait PKM. Kita jadi melakukan pendampingan kepada guru-guru mungkin atau tempat yang lain terkait apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kemudian ini ada beberapa catatan yang menjadi highlight. Salah satunya kami melihat bahwa teman-teman banyak keluhan, bukan banyak sih, beberapa keluhan dari dosen-dosen bahwa mahasiswa belum mampu tepat waktu, kemudian tidak punya semangat giroh dalam menuntut ilmu, kemudian dan lain sebagainya, mungkin tidak peka terhadap lingkungan, penugasan tidak konsisten dan lain sebagainya. Jadi kalau melihat dan mengingatkan seluruh dosen-dosen yang mengajar, kita mengevaluasi diri kita, apakah kita sudah melakukan
cara mengajar kita itu mempunyai integritas. Kita hadir tepat waktu, izin. Misalnya ketika berhalangan hadir kita izin, atau misalnya kita ketika diundang rapat itu hadir, atau kita mengkonfirmasi. Kemudian yang kedua juga adalah misalnya mahasiswa tidak responsif. Apakah kita ketika di WA atau ditanya oleh mahasiswa kita responsif, kita menjawab salah, menyebabkan salah. Jadi menjadi bahan evaluasi kita. Apakah kita ini sudah melakukan misalnya cara mengajarnya sudah misalnya highlight atau thinking host ya bilangnya high order thinking. Nah, jadi kalau kita cara mengajarnya kita mengharapkan mahasiswa itu punya inovasi, punya kreativitas, punya punya kegiatan yang lengkap. Kita PKN aja malas. Kita tidak hadir diundang rapat terlambat. Kemudian buat RPT pernah dikerjakan, mengumpulkan ya jangan harap. Jadi kita bukan menyalahkan, tapi kita mengevaluasi diri kita semua. Apa yang bisa dicontoh dari mahasiswa itu adalah apa yang kita lakukan. Jadi kami dari bagian prodi karena visi misi dari prodi adalah salah satunya melaksanakan pendidikan yang berkarakter dalam setiap elemen atau aktivitas yang ada di perkuliahan maupun di kepesertaan. Maka salah satunya dosen-dosen yaitu mampu menjadi kudwah, mempunyai karakter yang bisa dicontoh dari integritas, kreativitas, inovatif, loyal terhadap memberikan ilmu dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya ada kendala di materi yang wajar kalau kita sendiri tidak mau berubah, kita tidak bisa memberikan contoh yang baik. Itu menjadi bahan evaluasi kita sendiri. Kalau kita yang masih menunda, kita masih yang nggak satset, mungkin kalau untuk bagian prodi maupun struktural itu sistem, membangun sistem ataupun layanan. Nah, kemudian yang untuk yang dosen apa tugasnya? Yaitu mengajar, memberikan motivasi, mendorong mahasiswa untuk bisa berkarya, bisa menggali keilmuannya dan berkontribusi, kalau nanti bisa mampu berkontribusi di masyarakat. Nah, alhamdulillah juga untuk mahasiswa dari bagian kepuketan 3 itu sudah mengikuti beberapa lomba-lomba. Alhamdulillah sudah beberapa memenangkan ya, walaupun belum banyak. Jadi harapannya dari dosen-dosen juga mendorong. Jadi tidak hanya tugas dari kemahasiswaan, dosen-dosen juga ini belum. Jadi jangan mengharapkan siswa-siswa kita atau mahasiswa kita berprestasi kalau kita sendiri tidak pernah berprestasi. Jangan harap mahasiswa kita mau meneliti kalau kita sendiri tidak mau meneliti. Jadi kita harap walaupun bukan dosen IDN, tapi kalau kita kreatif, inovatif, mengajarkan dengan host ataupun itu yang dibutuhkan oleh mahasiswa. Jadi kalau kita masih tegak teguh ngajar, jangan harap alumni kita itu menjadi sesuai apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi apalagi kunci kan semester lulus langsung diserap oleh masyarakat. Jadi kunci dari kesuksesan dari kampus salah satunya adalah bagaimana dosen-dosen mengajar. Begitu. Mungkin itu sedikit sebagai tampil saya sendiri selaku yang diamati sebagai dosen, dan dari bahan evaluasi kita bersama untuk terus
berubah menjadi lebih baik. Terus amanah, kuncinya amanah ya. Amanah apa kalau diamanahi ini mau dikerjakan. Ya mungkin itu kami tidak menyebut sama ini, tapi menjadi evaluasi saya sendiri dan kita ke depannya lebih baik. Itu karena yang diisi di bola yang diinfokan oleh Ustaz Amri itu adalah isiannya semua dari tugas-tugas. Jadi kalau dosen tidak pernah melakukan penelitian, PKN, tidak pernah mengikuti pelatihan, dikatakan tidak kosong itu, tidak ada isinya di kurang tersebut. Jadi kunci kemajuan dari prodi maupun institusi adalah keaktifan dari dosen-dosen yang terlibat. Itu mungkin jadi mohon kerjasama untuk seluruh dosen dikerahkan semua kemampuannya, amanah yang dikembangkannya agar untuk kemajuan kita bersama. Terus memohon kepada Allah agar selalu dimudahkan, karena ya kemudian hanya milik Allah ya. Mungkin itu sedikit wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustazah Tia Darobania MPDI yang telah memberikan kata sambutan. Semoga dengan apa yang Ustazah sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Acara selanjutnya yaitu kata sambutan Ketua Prodi PBA, yaitu Ustaz Ibnu Fitrianto MPD. Kepada Ustaz kami persilakan. Ustaz Salman di sini selaku yayasan, ketua Komite Pelatihan Menjani, Ustaz Mungkin, ketua Komite Pendidikan Agama Islam, Ustaz Hadiah, dan seluruh dosen yang kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 mungkin saya tadi sudah dibahas oleh Ustazahnya Kia Darobania Minister sangat kami mengundang kami, jadi sudah lengkap. Saya hanya menambah sedikit karena waktunya juga tinggal nggak sampai 15 menit ini. Yang pertama saya awali dari akreditasi program studi. Seperti apa yang telah disampaikan oleh Ketua Sekolah Tinggi Negeri Indonesia Ustaz kita di tahun ini mungkin merupakan tahun aplikasi, karena BPA dan DHI ini tidak beraplikasi bareng. Untuk tahun saja BPA beraplikasi tanggal 21 Juli 2021 lalu. Kemudian aplikasi itu habis tanggal 21 Juli 2026. Sebenarnya aplikasinya masih mungkin tahun depan ya, cuma karena diajukan ada ini menjadi itu, maka kami sampai awal-awal sehingga para dosen sekalian dalam mungkin beberapa bulan ke depan kami meminta kerjasamanya dan mohon bantuannya agar di BPA ini nanti teraplikasi yang minimal dan baik sekali seperti yang telah disampaikan oleh Pak Yayasan. Oleh karenanya kami selaku Prodi apabila nanti ingin meminta beberapa hal daripada Ustaz dan Ustazah sekalian
terutama yang berbasis di PPA atau masuk dalam data DTPS di PPA. Itu nanti mungkin kami akan meminta beberapa hal, terutama di bidang pendidikan, penelitian dan pengabdian pada masyarakat. Tidak usah khawatir mungkin kepada ustaz dan ustazah yang belum ada pengabdian dan penelitiannya atau rekognisinya juga masih sedikit. Nah, kita akan bantu semuanya. Yang penting nanti kita ada kolaborasi dan ada komunikasi dengan prodi. Seandainya mungkin belum ada rekognisi mungkin dari saat ini, nah ini mengajukan ingin mendapatkan rekognisi, kita tinggal ajukan kerjasama dengan beberapa kampus di luar. Kodarullah kami yang main sebagai pengurus PPA Pusat Perkumpulan Program Studi Pendidikan Bahasa Arab di Indonesia. Kami jadi pengurusannya sehingga punya kayaknya relasi di beberapa kampus, sehingga kalau ingin bekerjasama insya Allah masih bisa ya di tingkat kita seperti ini sangat banyak sekali. Tinggal buat slide-nya saja nanti kita tindakan untuk kerjasama. Nah nanti buat seminar itu ustadznya jadi pembicara, nanti mereka keluarkan surat rekomendasi. Seperti itu bisa saja Ustadz Eko. Nah dan itu kita tindakan di setiap bulan dan harapannya ustadz dan ustazah yang berada di Universitas PPA nanti siap menyiapkan slide-nya seperti itu, sehingga ketika kita butuh kita bisa kalau bisa kita menjadi pembicara di berbagai seminar nasional. Nah itu langkah-langkah yang ada di Prodi, terutama di 6 bulan terakhir ini untuk menjaga administrasi juga beberapa hal terkait RPS. Memang tadi secara bergurau kita di PPA ini CPNS-nya ada 63 ustaz-ustaz sekali. Nah ini secara walaupun sudah dibilang kemarin ada sekretaris dari WIN itu ya nggak apa-apa, cuma saya nggak yakin karena ketika asesor tadi mengatakan ini bagaimana ini Prodi untuk dapat memastikan seorang mahasiswa itu memiliki berapa 63 kompetensi. Nah itu terlalu banyak. Saya bingung itu jawabnya. Nah maka ada beberapa perubahan nanti tetap SKS-nya tetap, mata kuliahnya tetap. Jadi nanti yang kerja dari tim kami sendiri yang di Prodi. Jadi tidak usah khawatir. Memang mungkin nanti kalau ada beberapa ya tadi ada beberapa hal yang kami butuhkan dari Prodi, kami akan ustaz dan ustazah bersedia untuk membantu itu, sehingga nanti kita sederhanakan dari segi kompetensinya, begitu juga RPS-nya kita sedikit sederhanakan, sehingga itu nanti apa yang kita buat itu bisa mengukur capaian kompetensi yang ada di program studi pendidikan bahasa Arab ini. Itu terkait pembelajaran, terkait tentang penelitian. Nanti dosen-dosen harapan kami kemarin mungkin sudah ada dari kami yang banyak hal ya dari Prodi itu yang Google Form bentuknya. Nah apabila kami meminta kembali atau harapannya segera diisi, ya, sehingga itu sangat membantu kami dalam mengumpulkan data. Ya, sebelumnya sudah kita ini, saya kira kalau sudah banyak kiai di sini ya, yang ahli ngisi pengajian, itu sebenarnya sudah pengabdian pada masyarakat. Cuma tidak pernah ditulis dan tidak pernah terkumpul dalam sebuah laporan. Nah itu yang sedang kami garap, sehingga itu nanti bisa diakui menjadi program penelitian atau program pengabdian kepada masyarakat. Nah itu mungkin dari kami ini sudah
hampir 15 menit. Nanti mungkin kalau ada saya singkat jawab sehingga bisa saya akhiri saja. Perlu dihadap Rasulullah Wasallam untuk kita. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Ibnu Fitrianto. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Acara yang selanjutnya yaitu sosialisasi dan evaluasi yang akan disampaikan oleh bagian pengajaran dan kepala bagian akademik STIDMA. Evaluasi pertama yang akan disampaikan oleh pengajaran kelas reguler Ikhwan oleh Ustaz Riki SPD. Dan yang kedua yaitu yang akan disampaikan oleh Ustaz Zulkifli SPD MA. Kepada Ustaz kami persilakan dengan jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Langsung saja. Kalau tadi dikatakan sosialisasi sebenarnya sosialisasi, di sini ingin menyampaikan informasi terkait pengajaran selama 1 semester ini. Jadi di sini lebih spesifik kami ingin menyampaikan rekapitulasi kehadiran dosen dan juga mahasiswa. Jadi untuk selama 1 semester ini kami sangat mengapresiasi baik dosen Ikhwan maupun Akhwat terkait kehadiran. Di sini kehadiran menunjukkan nilai yang sangat signifikan, kemajuan yang sangat signifikan. Kami tidak menilai dari hanya penglihatan. Di sini menunjukkan bahwa kehadiran dosen mengalami perkembangan atau peningkatan yang sangat signifikan. Dari rekapitulasi kami menunjukkan bahwa presentasi kehadiran dosen di atas 94%. Artinya untuk semester ganjil ini mengalami perkembangan yang sangat signifikan dari semester genap tahun akademik 2022-2023. Kemudian untuk kehadiran mahasiswa, kami ingin melaporkan bahwa alhamdulillah juga untuk kehadiran mahasiswa di sini mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Melihat dari data yang kami telah rekapitulasi menunjukkan bahwa mahasiswa kita di Ikhwan khususnya mengalami perkembangan yang sangat signifikan, di mana terdapat satu kelas yang memiliki presentasi kehadiran 100%. Namun masih terdapat hal yang harus kita evaluasi bersama. Di 3 kelas menunjukkan presentasi di bawah presentasi kehadiran dosen. Artinya ini masih menunjukkan presentasi yang kurang, di mana presentasi tersebut adalah 87%. Nah, hal ini perlu kita tingkatkan di semester genap, tentunya untuk bantuan dari asatidz sekalian. Kemudian yang terakhir yang ingin kami informasikan yang menjadi kendala kami di pengajaran terkait sarana prasarana. Ini perlu kami sampaikan karena untuk pembelajaran saat ini, terutama pembelajaran kelas gabungan, kita bisa menyaksikan pada siang hari ini asatidz sekalian, kelas gabungan kita untuk saat ini masih menggunakan musola. Harapan kita kalau bisa ke depan sarana seperti kursi bisa disiapkan untuk musola dan proyektor, karena beberapa dosen mengeluhkan terkait proyektor yang belum ada di musola. Jadi 3 evaluasi itu perlu kami sampaikan dari bagian pengajaran. Kami sekali lagi berterima kasih kepada seluruh asatidz dosen yang telah bekerja sama di semester ganjil ini dengan angka yang sangat tinggi. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Itu yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Para asatidz, ustadzah yang karena Allah Subhanahu wa taala, di sini saya selaku kepala akademik Stigma Yogyakarta ingin menyampaikan beberapa aksi dan juga menyampaikan beberapa informasi baru yang berlaku sementara di Stigma Yogyakarta, terutama untuk mahasiswa dan mahasiswi. Para asatidz mewakili PJ kelas weekend atau kelas karyawan, yang pertama ingin menyampaikan terkait dengan rekapitulasi kehadiran mahasiswa dan dosen di semester ganjil sebelumnya. Di sini kami melihat alhamdulillah untuk kehadiran para dosen ya cukup bagus, yaitu di atas 90%. Yang rekapitulasi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah untuk dosen kelas weekend prodi PAI. Di sini tercatat secara rinci oleh PJ kelas weekend Ustadz Suyono, akan tapi saya tidak membacanya secara rinci. Yang pertama adalah di kelas weekend PAI. Di sini pekan pertama kehadiran dosen adalah 94,53%. Yang bulan kedua yaitu semester ganjil kedua turun dari bulan pertama. Bulan kedua ini adalah 93,75%. Kemudian yang pekan ketiga adalah masih bertahan di seperti yang di pekan kedua, yaitu 93,75%. Demikian juga pekan keempat atau bulan keempat, bulan kelima, dan alhamdulillah bulan keenam turun drastis dari 93,73% turun menjadi 86,97%. Yang artinya kehadiran para dosen di PAI kelas weekend tiap bulannya qadarullah menurun, tidak meningkat seperti yang di kelas reguler. Jadi harapan kami ke depannya untuk kelas weekend ya agar lebih meningkatkan lagi terkait dengan kehadiran. Kemudian ada pun yang kehadiran kelas weekend PBA khusus dosen. Di sini tercatat di bulan pertama ya khusus PBA kehadiran dosen yaitu 98,21%, lebih tinggi daripada kelas PAI. Kemudian di bulan kedua kehadiran kelas weekend PBA khususnya dosen adalah meningkat yaitu 100% ya daripada bulan pertama. Demikian juga bulan ketiga, bulan keempat, dan bulan kelima alhamdulillah masih bertahan di angka 100%, dan qadarullah bulan terakhir kehadiran dosen menurun menjadi 89,76%. Qadarullah di bulan terakhir justru turun karena mungkin dosen-dosennya ada kendala dan kesibukan yang lain. Demikian asatidz untuk kehadiran para dosen baik PAI maupun PBA. Dan sekarang saya ingin membacakan terkait dengan presentasi kehadiran para mahasiswi kelas weekend. Di sini langsung dicantumkan totalnya, tidak disebutkan secara rinci per bulan. Di sini semester 1 PPA ya total kehadirannya adalah 95%,
masih di atas 90%, kemudian semester 3 PPA adalah 96% satu semesternya. Semester 5 PPA justru turun, yaitu kurang dari 90%, yaitu 85%. Kehadirannya sangat-sangat kurang. Kemudian semester 1 PAI kelas weekend kehadirannya adalah 83%, dan semester PAI akhwat yang tadi semester PAI ikhwan, sekarang semester 1 PAI akhwat 99% kehadirannya. Kemudian semester 3 PAI 88%, semester 5 PAI 98%. Sedangkan kehadiran untuk teman-teman mahasiswa yang dijamin, yang PAI 98% dan PPA 98%. Alhamdulillah, ini adalah rekapitulasi yang direkap oleh bagian pengajaran, baik kelas weekend maupun kelas reguler. Para asatidzah, a'azzanillahu wa iyyakum. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan informasi terbaru. Ya, mungkin para asatidzah sudah kita umumkan di grup. Mungkin di antara asatidzah belum membaca informasi ini. Perlu kami sampaikan agar tidak ada lagi miskomunikasi antara pengurus, khususnya di bagian akademik dan juga dosen. Informasi yang terbaru adalah semester ini sesuai dengan arahan dari Ketua Stigma yang baru, Ustadz Amri, yang menyebut nilai kesehatan adalah bagian pengajaran. Tahun sebelumnya yang menyebut nilai adalah dosen masing-masing. Keluarnya aturan baru ini para asatidzah karena ada sebabnya. Ya, di antara sebabnya adalah banyak mahasiswa yang ikhwan itu ketika perkuliahan kependokan itu mereka tidak antusias untuk hadir. Ya, tidak antusias untuk hadir. Bahkan beberapa syekh itu marah-marah ke kami karena mahasiswanya tidak hadir di kelas kependokan, khusus diajarkan oleh syekh. Dan kami dari bagian pengajaran ataupun akademik juga telah memanggil beberapa kali kepada mahasiswa-mahasiswa yang bermasalah tersebut. Betul-betul tidak mempan, ya, tidak mempan. Akhirnya informasi ini sampai ke Ketua Stigma, dan Stigma alhamdulillah mendukung dan memberikan keputusan yang menurut kami sangat baik, yaitu penilaian KKNI khususnya kalau bermasalah tidak akan diinput, disiapkan sampai nilai KKNI, sampai nilai kepondokan mereka itu sudah beres. Ya, dengan cara apa? Dengan cara mahasiswa yang tidak hadir banyak lagi kelas, itu mereka mengambil perkuliahan ulang. Ya, misalnya ada beberapa mahasiswa yang kehadirannya cuma 3 kali dalam satu semester, maka dia harus memenuhi 14 kali baru nilai KKNI yang mereka dapatkan dari dosen-dosen itu kita input, kita siapkan. Kalau tidak beres, maka ancamannya dia akan mengulang satu semester. Artinya nilai yang dia dapatkan dari dosen tadi, yang khususnya KKNI tidak kita input. Ya, tidak kita input. Ini kita sedikit memaksa mereka agar berpikir bahwasanya kehadiran mereka di sini bukan untuk main-main, ya, bukan untuk main-main, tapi untuk serius belajar, serius menimba ilmu. Kemudian para asatidzah yang terakhir, yaitu kami ingin mengingatkan dan memohon bantuan sekaligus kepada para asatidzah terkait dengan
ketertiban mahasiswa dan mahasiswi di kelas. Alhamdulillah sebetulnya terkait ketertiban cukup bagus ya, kebersihan juga. Jadi kami berharap untuk semester genap nanti kami memohon bantuan kepada asatidzah untuk selalu mengingatkan para mahasiswa-mahasiswi terkait dengan kebersihan, kehadiran tepat waktu dan juga kerapian mereka ketika hadir di kelas. Karena tanpa bantuan dari para dosen mungkin akan sangat sulit bagi para mahasiswa untuk melakukan tata tertib atau aturan-aturan yang telah dibuat oleh bagian pengajaran dan juga akademik. Demikian asatidzah, sekali lagi jazakallahu khairan atas kerjasama dan bantuan antum semua, dan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya atas tempat yang keuangan tidak bagus, yang tidak disediakan kursi yang sehat, karena tadi ada miskomunikasi antara saya dengan bawahan atau teman-teman yang bagian pengajaran. Kursinya tidak disediakan. Demikian mohon bisawab apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Ustadz Riki SPD dan kepada Al-Ustadz Zulkifli SPDMA yang telah menyampaikan kata sambutannya. Acara selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Pada Al-Ustadz yang ingin bertanya dan diskusi, dipersilakan dengan segala macam. Saya mau tanya. Jadi terkait dengan mahasiswa ya, itu di lembaga kita ada kebijakan dapat B atau E enggak? Mau tanya aja. Nilai itu loh. Artinya mahasiswa tersebut nanti ngulang gitu. Jadi apa mahasiswa harus satu paket naik terus atau ada yang tertinggal di antara mata kuliah yang ada. Karena mengingat mahasiswa tersebut memang tidak layak ya. Berarti sih pertama tadi seperti absensi tidak mencukupi, buka-buka istilahnya kemudian. Ini saja. Terima kasih kami ucapkan kepada Ustaz yang terima kasih kepada Ustaz Jakwan atas pertanyaan terkait dengan nilai mahasiswa-mahasiswi. Kalau yang kami jalankan Ustaz berdasarkan keputusan kedua, gitu. Jadi kalau ketua bilang nggak usah diurusin, ya kita manut. Jadi kalau sebelumnya Ustaz, kita atau semester sebelumnya kita itu tetap berusaha untuk mahasiswa-mahasiswi itu diluluskan dengan cara sesuai dengan masukan para dosen tahun lalu. Jika ada mahasiswa yang tidak memenuhi syarat, maka mahasiswanya meminta tugas dari dosennya untuk memenuhi presensi tadi, dan setelah itu dosennya memberikan nilai gitu saja. Ada tahun ini kita sesuai dengan kebijakan ketua yang baru, kalau mahasiswa yang tidak layak ya kita anggapnya tidak layak, tidak lulus dan disuruh ulang. Itu berlaku bagi mahasiswa tertentu ya bisa. Ya, karena ada mahasiswa misalnya dia tidak memenuhi syarat, tapi orangnya akhlaknya bagus gitu. Itu kita kembalikan ke dosennya. Satu contoh misalnya seperti kemarin 5 PBA saudara Aden itu dia jarang masuk karena sakit. Seharusnya dia tidak memenuhi syarat ujian, tapi karena akhlaknya bagus, orangnya pintar gitu saja. Jadi dosennya juga senang kasih nilai, meskipun dia akhirnya bukan kayak kami, gitu saja.
Wallahu a'lam bishawab. Langsung saja dalam mengisi jawab. Nah, ini sebenarnya terkait regulasi SK dulu dari ketua ada SK tentang masyarakat itu turun kalau nggak salah 2 tahun yang lalu dan sampai sekarang ada 2 SK ini. Jadi anak yang tidak lulus itu dan yang itu adalah anak yang lulus biasanya itu ikut regulasi semester pendek. Ya, semester pendek yang kita kalau yang kita masuk itu kurang lebih 2 minggu. Untuk istilahnya mengulang hati bersama dosennya sampai lalu nanti mendapatkan nilai dan ada nilai maksimal. Bisa nilai A itu tidak bisa. Itu dulu yang regulasi yang lalu itu yang sudah ada SK-nya dan kedua. Cuma ini ada baru mungkin bisa ditinjau ulang kita bersama ini seakan-akan image-nya di semester pendek itu sudah dapat, pasti dapat nilai. Sehingga masuk kelasnya itu bisa semester pendek kelasnya kan. Nah, image itu yang ingin kita buat sehingga kemarin bersama Eko kemarin sistemnya pakai kelas remedial. Maka kelas remedial itu kelas remedial itu kalau semester genap ini nggak bisa, kalau nggak lulus semester genap depannya baru bisa pulang di kelas adik kelasnya. Jadi satu kelas balik ke adik kelasnya itu. Agar mempermudah dari sisi administrasi, juga mempermudah dari regulasi lagi. Nah, ini masih sifatnya usulan. Jadi kita sebenarnya masih memakai SK yang semester pendek karena dulu SK yang mungkin kalau ada ini dari ketua baru tetapi nanti mungkin mau disahkan SK medialnya seperti itu. Nah, berarti nanti ya kelas remedial di mana mahasiswa itu kalau tidak lulus di semester itu, berarti pulangnya di semester di tahun berikutnya. Kalau semester pendek pulangnya di semester pendek, kalau di ganjil pulangnya di ganjil, kalau genap pulangnya di genap, seperti itu. Hingga sungguh-sungguh berbeda, nggak mau ulang tahun depan gitu kan. Nah, itu dari kami mungkin nanti bisa kalau dari sana kami ingin ke sana gitu. Bismillah. Untuk ini ya, PC Jamil ini karena kita nggak terlepas dari masalah. Kadang ketika kita punya problem, tidak ada komunikasi, dan di sana nggak ada yang standby, mereka itu mencari siapa. Nah, ini perlu didisiplinkan yang PJ Cenderongan supaya standby di sana, karena mereka itu ya sebagai mahasiswa stigma yang butuh bimbingan akademik setiap hari. Jadi kalau ada masalah dengan dosen yang disiplin itu, yang mungkin dosen yang disiplin itu tidak tahu
info ini harus ke siapa. Nah, sementara mereka tidak membawa HP. Nah, yang sekarang ini infonya itu 1 bulan nggak pegang HP. Nah, ini kalau ada apa-apa kan adanya yang rugi mahasiswa yang mungkin ada masalah. Nah, bagaimana ini bisa mengatasi? Ya tidak semuanya baik-baik, kan mungkin ada masalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi setidaknya kalau ada yang standby di sana, informasi dari dosen-dosen yang disiplin bisa diselesaikan dengan baik. Itu harapan saya. Yang VC Jonur Rahman, mohonlah ketika ada kantor ya dibuat line yang hotline gitu, bukan hanya sekedar uang. Jadi mereka merasa terlayani dengan baik. Itu bentuk dari customer service kita kepada konsumen dalam hal ini adalah mahasiswa atau mahasiswi. Mungkin itu ya. Untuk ini maaf untuk yang evaluasi yang seminar proposal mungkin nanti skripsi ya, kami berharap sebagai penguji untuk bisa mendapatkan pemberitahuan lebih awal dan proposal untuk ke depan ini semoga nggak seperti seminar proposal ya. Untuk skripsi semoga ya skripsi itu nanti sebelum hari-harinya sudah ada di meja penguji. Nah, semoga dengan masukan ini ya, kejadian kemarin hari-hari baru dapat draft proposal tidak terulang ketika nanti ujian skripsinya. Mungkin hal itu semoga bisa menjadikan masukan untuk perbaikan di stigma ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanggapi apa yang disampaikan masukan. Nah, untuk terkait pembelajaran di pondok pesantren Jonur Rahman, itu sebenarnya kita sudah menyesuaikan dengan jadwal set. Jadi di sini mahasiswa kita namanya Ziyadul ya, kita dari setengah jamnya untuk menyiapkan tempat. Jadi ketika dosen itu datang, itu mahasiswa sudah berada di kelas. Karena saya juga sebagai pendidik karena di sini juga mengusahakan waktu di sini jam makan saya. Karena sebelumnya kan saya sering kenal awal seharusnya dosennya juga datangnya setengah 2 sudah berada di sana. Akan tetapi yang sering terjadi kebanyakan dosen itu di jam 2 bahkan lebih dari jam 2. Sehingga ketika batas jadwal itu dibatasi jam 3 sore, malah dosennya melewati jam 9 tersebut. Bahkan ada sebagian dosen yang mengambil waktu mahasiswa yang tidak itu setelah setengah. Jadi kalau kita berbicara soal ketertiban antara mahasiswa kita dan juga dosen kita, ya termasuk harapan Anda juga saya bersedia tidak waktu apabila dosennya bersedia datang. Karena sebenarnya untuk soal tempat sudah disediakan oleh mahasiswa kita. Makanya di sana kan ada untuk yang sampaikan ke saya ketika LPM yang mulai ada berkuliah atau tidaknya itu sudah ada info melalui WA. Itu saya kita lanjutkan. Kemudian yang kedua terkait kelas kuliah itu harapan saya itu ketika dosen itu kalau misalkan ada tugas ataupun halangan hadir itu bisa menyampaikan kepada pelajaran karena kejadian di kelas kuliah sebelumnya banyak sekali mahasiswa menghubungi saya dan menanyakan apakah dosennya masuk atau tidak. Nah, bisa menjelaskan saya untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi harapan saya ketika dosennya berhalangan hadir, sakit atau memberikan tugas, kalau tugasnya bisa langsung ke mahasiswanya dan juga
diringkes bagian pengajaran ketika ada maksud menggunakan maksud saya bahwa kalau misalnya juga maupun di Acara selanjutnya yaitu penutupan kepada Ustaz. Oh, Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka saya untuk berikan terkait dengan akan dimulainya perkuliahan baru. Ada beberapa hal yang akan kami sampaikan. Pengalaman selama ini yaitu mahasiswa kita masih banyak sekali yang belum memiliki buku pegangan. Jadi apakah dan mungkin selama ini mereka berpegang kepada ini sebagai PDF. Dan kita tidak tahu apakah mereka melihat kepada PDF atau sedang chatting atau segala macam. Nah, ini juga butuh masukan juga dari kami kira-kira seperti apa kebijakan kita, apakah ada wacana kita akan mewajibkan mahasiswa untuk memiliki buku pegangan berupa handbook atau seperti apa. Ini pertama. Terus yang kedua, terkait masalah kedisiplinan mahasiswa, ini juga butuh kerjasama kita kira-kira formulasi yang akan kita buat seperti apa. Di antara evaluasinya itu adalah kita masih banyak menemukan mahasiswa ketika mereka hadir di dalam kelas itu masih banyak yang rambutnya yang belum rapi, yang masih rambutnya yang panjang segala macam. Ini pertama. Terus yang kedua masalah baju dan seragam dan peci mereka. Kita masih menemukan hal seperti itu. Bahkan terkadang ada yang masuk kelas memakai sarung. Apakah memang bagaimana baiknya secara seragamnya itu uniformnya seperti apa? Apakah perlu kita buatkan sebuah standar, yaitu mahasiswa itu harus menggunakan celana warna apa, kemudian baju kemeja atau baju apa atau pecinya seperti apa. Kemudian yang ketiga itu masalah kedisiplinan untuk masuk ke kelas. Masuk ke kelas, ketika kita para dosen sudah masuk kelas, terkadang juga mahasiswanya asramanya adalah di sini. Kita mengajarkan di sini di tempat ini dan mahasiswa kita asramanya di sini. Kemudian kita tanyakan kepada mahasiswa yang sudah masuk ke kelas, mana teman-teman yang lain, mereka masih di dalam asrama. Kemudian kita tunggu, bahkan ada yang tidak masuk seperti itu. Nah, ini kira-kira seperti apa kita bersama membuatkan regulasi sehingga menjadi tidak diserahkan kepada setiap dosen untuk menyelesaikan masalah ini, tapi kita buat secara sistem mekanisme yang sifatnya itu adalah ada efek jerahnya. Nah, ini kira-kira seperti apa. Ini juga masukan dari saya. Kemudian yang ketiga masalah kelas unggulan. Kelemahan yang kita dapati sekarang itu adalah kemampuan pemahaman bahasa Arab yang masih boleh dikatakan sangat rendah. Nah, ini secara regulasi kita bagaimana keharusan yang harus kita kerjakan. Jadi apakah kalau kita mengharapkan ketika tes itu adalah idealisme kita itu kita menerima orang yang memang bahasa Arab sudah bagus, niscaya kita akan sedikit bisa menjadi mahasiswa. Tapi setidak-tidaknya setelah tes kita lakukan misalnya ada hal yang bisa kita lakukan. Saya mengusulkan yang pertama itu adalah kita wajibkan kita berwacanakan wajibkan mahasiswa untuk mengikuti kajian-kajian masyayikh. Karena ini bisa mengupgrade kemampuan bahasa Arab mereka. Jadi misalnya berapa mata pelajaran atau berapa kajian masyayikh misalnya yang bisa mereka ikuti misalnya.
Kalau mereka mengikuti itu secara terus-menerus, ini kemampuan istimewa mereka itu akan bisa melejit. Dikarenakan apa? Dikarenakan kita secara iadat kita sendiri untuk mereka, kita tidak pernah memberikan sebuah ruang untuk mereka pengajaran sifatnya iadat lugawi untuk mereka di kelas. Sehingga kita bisa kerjasama dengan apa? Dengan para masyayikh, yaitu kita mewajibkan mereka untuk ikut. Ini yang bisa kita usulkan. Kemudian juga, apakah memang perlu juga setelah mereka masuk ke sini, kita juga membuat untuk mereka itu program i'dad lughawi yang sifatnya jangka pendek, misalnya persiapan untuk mereka hanya sifatnya 1 bulan, misal seperti itu. Ini juga yang kami. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kita melihat mahasiswa kita yang sudah sampai pada semester tinggi, mungkin semester 7, akan tetapi kemampuan komunikasi bahasa mereka juga masih sangat rendah sekali. Bagaimana kalau seandainya kita buat regulasi mahasiswa kita di asrama diwajibkan berbahasa Arab? Diwajibkan berbahasa Arab, setidak-tidaknya kalau seandainya terjadi pelanggaran, maka pelanggaran itu ya artinya itu adalah pelanggaran, tapi mereka sudah berusaha untuk melakukannya, misalnya seperti itu. Sangat ironis kalau seandainya di lingkungan masyayikh yang banyak seperti ini, kemudian juga di kelas kita mengajarkan mereka berbahasa Arab, akan tetapi mereka sendiri di luar tidak berbahasa Arab. Bagaimana mungkin nanti mereka akan bisa berinteraksi dengan baik dengan para masyayikh yang ada? Nah, ini konsekuensi daripada kalau seandainya mereka tidak meningkatkan upgrading kemampuan bahasa Arab mereka. Nah, ini beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Hanya hal yang kami perhatikan selama ini, mudah-mudahan ada solusi dari kita bersama, sehingga Pak Mendu lebih baik untuk kita semua. Demikian bisa mengakhir. Assalamualaikum. Bismillah, terima kasih. Ini memang nggak ada yang mengalami dari kita. Harusnya Ustaz Aki, Romi, dan Ustaz Hasan menanggapi dari bagaimana ujinya. Yang pertama, ini usulan sangat bagus. Insya Allah ketiga-tiganya keempatnya saja. Saya jadikan bahan untuk mengambil kebijakan saja. Insya Allah. Setelah kita lakukan dengan teman-teman para kawan. Yang pertama berkaitan dengan buku pegangan. Waduh, kita tarik. Ini ngantuk tadi. Tapi dengar. Yang pertama berkaitan buku pegangan atau kuliah. Jadi sebenarnya sih ada sedikit beda antara marhalah MA dengan marhalah kuliah. Kalau pada pokoknya buku pegangan itu adalah sudah menjadi kewajiban ilmiah dalam belajar itu wajib punya. Cuma memang di perkuliahan ini ya mengadopsi daripada beberapa kampus yang lain, kewajiban harapan kami kewajiban buku pegangan ini sudah termotivasi oleh masing-masing anak sebenarnya. Namun pada realnya untuk anak kami sekarang, kalau dulu kita kan nggak ada PDJ gitu ya, jadi mau tidak mau itu fotokopi. Sekarang sudah ada PDJ, apalagi punya fasilitas dan lain sebagainya, tapi realitanya kita merasa kurang dalam belajar, apalagi kalau mereka tetap sama saya dan sejarah ini mulai sama
dari mana? Harusnya punya Ustaz. Cuma memang dari kita nanti saat kita sempurnakan panduan akademiknya di PHK, nanti mau kita apakan. Kalau diwajibkan ke semuanya juga nanti ada istilah memberatkan bagi mahasiswa. Nah itu juga apalagi latar belakang mahasiswa kita yang pada saat ini yang masih merintis, banyak yang mohon maaf dalam tanda kutip semester aja belum dibayar-bayar, apalagi sebenarnya beban buku ajar dan lain sebagainya. Tapi tetap kita upayakan ajar yang terbaik lebih maslahatan. Kalau memang kita perlukan atau kita klasifikasikan mata kuliah yang sudah urgent bagi kekhasan prodi masing-masing, kita perlu nanti kita tertibkan seperti itu. Kemudian ya sementara ini kalau buku ajar masih kita kasih wewenang kepada para dosen untuk mewajibkan, sambil kita akan tertibkan sistem misal seperti ini. Dosen kalau nggak bawa buku ajar tidak boleh ikut. Kalau dia ada pejabat dari dosen, nanti kehadirannya tetap kita disiplinkan. Kalau dia nanti di akhir semester tidak memenuhi kehadiran alfa karena tidak bawa buku dosen, kita mulai tertibkan ke sana. Jadi kalau melihat perjalanannya ya mungkin soleh. Kalau dulu awal-awal kita masih seakan-akan kita masih butuh mahasiswa. Tapi mulai sekarang kita berusaha mahasiswa butuh kita. Nah, ini pada seperti ini kan akan membawakan satu peraturan atau sistem yang bisa kita canangkan. Jadi perlu diingat juga umur kita juga masih muda ya, baru lahir dari 2017. Selama 3 tahun kemarin kan kita butuh dosen. Sampai Pak Jumadi pun, ya, kita butuh mahasiswa. Saya Pak Jumadi selama sendiri pun awal-awal ini sopo sih masuknya dari masuk. Kalau kita mau strike, ya, yang lain ini sudah kompak, yang lain ini saya tanggapi kalau setelah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.